Fair Kemayoran yang dulu juga dikenal dengan nama Pekan Raya Jakarta. Kali ini saya bakal ngajak teman-teman di Tora.id untuk melihat ada apa aja sih di Jakarta Fair Kemayoran ini bersama saya Amanda di episode perdana Jejak Dokumentasi Podcast. Yuk ikutin! Nah teman-teman, sekarang kan saya lagi ada di Jakarta Fair Kemayoran nih, atau yang dulu dikenal dengan Pekan Raya Jakarta. Sekarang saya akan mencari tempat makan khas atau tradisional dari Jakarta. Kira-kira apa ya? Yuk ikut ya. Nah teman-teman, nih kayaknya ada kerak telur menarik nih buat kita cobain. Yuk ikut yuk. Ini kayaknya ada Pak Ralph deh, marketing director dari PTJ Expo. Ntar ya, aku pastiin dulu. Pak Ralph ya? Oh iya. Pak, saya Amanda dari Tora.id, Pak. Kan kita rencananya mau ngobrol bareng nih. Loh, kok kebetulan ketemu di sini? Bapak lagi beli kerak telur. Lagi pingin nyoba. Oke deh. Karena saya penasaran, saya tadi tanya apakah kerak telur ini betul-betul asli dari Betawi atau enggak. Oke. Dan bapaknya juga bilang asli. Dan beliau juga asli orang dari Jakarta Selatan ya? Oh, berarti asli Jakarta dong, asli Betawi dong? Asli Betawi. Oke deh, karena kebetulan banget ya Pak, kerak telur itu jadi salah satu makanan yang paling dicari ya di Jakarta Fair Kemayoran ya. Betul. Makanya aku pingin coba, aku pingin ngerasain. Ini dua sejoli ya. Oh. Sudah merasa enak mereka. Enak kan? Oke, enak ya. Aku Ini kayaknya candlelight dinner ya, lampu dinner ya. Malam-malam makan berdua, seru sih. Oke teman-teman di Tora.id, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Ralph Scheinemann selaku Marketing Director dari PTJ Expo. Terima kasih banyak Bapak Ralph sudah berkenan hadir. sama-sama, terima kasih saya sudah diundang. Nah, kita bakal membahas banyak hal tentang Jakarta Fair Kemayoran nih, yang dulu kan juga sempat dikenal dengan nama Pekan Raya Jakarta ya Pak. Betul. Oke, sebelum ke sana, saya mau tanya juga sebenarnya gimana sih sejarah dari Jakarta Fair Kemayoran ini? Sejarah Jakarta Fair Kemayoran ini kan semua bermula dari awal sekali di tahun 68 di Monas, di mana dicetuskan oleh pada waktu itu Gubernur Ali Sadikin. Oke. Jadi dari tahun 68 sampai ke tahun 91 itu Jakarta Fair atau yang dulu dikenal dengan nama Pekan Raya Jakarta selalu diselenggarakan di Monas, di sekitar area Monas tersebut. Dan yang menariknya karena pada zaman itu, zaman 68 sampai tahun 91 itu dunia MICE, dunia pameran itu belum eksis, belum ada. Sehingga Jakarta atau Pekan Raya Jakarta yang diselenggarakan di Monas itu banyak sekali diikutin oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Banyak sekali yang ikut. Nah, itu adalah mereka-mereka kayak perusahaan Nivea, kayak perusahaan Daimler-Benz dan lain-lain, itu semua ikut. Nah, itu yang membedakan Jakarta Fair dulu atau Pekan Raya dulu sama yang sekarang. Kalau yang sekarang sejak tahun 92 mereka pindah ke Kemayoran itu dengan tujuannya karena Kemayoran ini kan bebas dari airport. Dulu kan airport Kemayoran, bahkan saya pun mendarat sebagai bayi tahun 68, saya mendarat di Kemayoran sini. Dulu masih menjadi international airport. Nah, begitu international airport-nya sudah dipindahkan, tempat ini disediakan karena Pekan Raya Jakarta itu berkembang besar. Area 44 hektar yang ada di kawasan Kemayoran sebesar 440 hektar itu disiapkan untuk menjadi tempatnya Jakarta Fair kemudian hari ya. Begitu. Oke, berarti memang kalau dulu kan di zaman kolonial ada Pasar Gambir ya kalau nggak salah ya Pak? Betul. Berarti berkembang menjadi Pekan Raya Jakarta, lalu Jakarta Fair gitu ya? Iya, kalau Pasar Gambir dulu, itu kan di zaman kolonial itu kan mereka mengadakan semacam pasar malam atau begitu yang dihadirin oleh para orang-orang Belanda maupun orang-orang Indonesia di kawasan Gambir yang belum ada Monas ya, belum ada. Di kawasan Monas itu. Nah, setelah itu berubah menjadi
Pekan Raya Jakarta yang dicetuskan oleh Bapak Ali Sadikin di tahun 68 tersebut. Pindah ke tempat kita, jadilah Jakarta Fair. Secara khusus nama kita rubah jadi Jakarta Fair itu sejak tahun 2004, di mana area Kemayoran ini yang dulu namanya masih Jakarta International Expo di take over sama new owner Ibu Harta Timurjaya, CCM Group. Berubahlah namanya menjadi G-Expo. Nah, dan sejak itu kita juga sekaligus merubah namanya Pekan Raya Jakarta Fair menjadi Jakarta Fair. Karena kan pekan itu kan sebenarnya satu pekan. Betul. Atau dua. Dan kita Jakarta Fair kan lebih kesannya juga bukan hanya untuk tingkat nasional saja, tapi harus juga berbau atau bisa bergema juga di luar negeri. Karena itu kita kasih nama Jakarta Fair. Oke, sebenarnya ini juga sejalan dengan yang mau saya tanyakan selanjutnya sih Pak Ralf. Jadi kan kalau tadi Bapak bilang pekan itu kan berarti seminggu ya. Kenapa justru kan kalau dulu Pekan Raya Jakarta, terus sekarang jadi Jakarta Fair, digelarnya 1 bulan nggak sih Pak? Ada nggak sih alasan tersendiri kenapa akhirnya Jakarta Fair Kemayoran ini diselenggarakannya 1 bulan? Ya, itu sudah melewati sejarah ya. Dulu bahkan waktu di Monas itu pernah juga berjalan selama 2 bulan. Oke. Pernah selama 2 bulan. Tapi sejak pindah ke Kemayoran sini, dari tahun 92 itu sudah selalu diselenggarakan kurang lebih selama 30-33 hari dan dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta. Oke. Ya, selalu di bulan Juni-Juli. Nah, di masa kita yang kita mengelola G-Expo, mengelola Jakarta Fair ini, pernah terjadi sedikit perubahan di mana Jakarta Fair kita selenggarakan selama 40 hari. Itu hanya di kurun waktu pada waktu di bulan Juni-Juli itu bertabrakan dengan bulan puasa dan lebaran. Jadi akibat itu kita panjangkan sedikit untuk memberikan semacam kelonggaran untuk masyarakat yang tadinya ragu Jakarta Fair bisa berjalan dengan baik di bulan puasa maupun Idul Fitri, kita kasih bonus hari. Ternyata selama 6 tahun Jakarta Fair berjalan di bulan-bulan Ramadan tersebut berjalan dengan baik dan sukses. Nah, karena lebarannya sekarang sudah maju terus ke bulan, sekarang udah di bulan Maret, ya kita sejak tahun kemarin kita sudah kembali lagi di bulan Juni-Juli lagi. Dan kita potong menjadi 33 hari karena keterbatasan schedule kita. Karena setelah Jakarta Fair selesai, kita juga sudah diikuti oleh pameran-pameran internasional lainnya di G-Expo, begitu. Oke. Kalau tadi juga Bapak Ralf sempat menyinggung tentang perubahan nama dari Pekan Raya Jakarta ke Jakarta Fair, itu kan salah satunya memang ada pergantian pemilik juga ya di Kemayoran ini ya Pak. Iya. Ada hal lain nggak sih Pak yang mendasari dari perubahan nama itu? Ya, sebetulnya kita juga mau mempatenkan nama itu juga penting kan. Kita mau patenkan nama itu sehingga jangan karena pada waktu di take over dan lain-lain berkembanglah isu-isu yang akan orang juga akan melakukan semacam Pekan Raya Jakarta di tempat lain dan seterusnya ya, bisa ada yang bilang mau bikin di Monas lagi, ada yang mau bikin di tempat lain. Karena itu kita patenkan Jakarta Fair Kemayoran. Karena tempatnya ada di Kemayoran, jadi kita kasih nama JFK, kayak JFK Kennedy ya. JFK, Jakarta Fair Kemayoran. Nah, ini kan proses penyelenggaraannya 1 bulan ya Pak, bahkan sempat juga tadi 40 hari gitu. Biasanya persiapan apa sih yang dilakukan oleh pihak G-Expo menjelang penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran ini? Ya, persiapan sudah pasti kita lakukan beberapa bulan sebelumnya, khususnya tim marketing itu sudah bekerja biasanya sudah setengah tahun sebelumnya ya dalam menjual stand dan lain-lain location ya. Dan nanti tim operation rata-rata sudah betul-betul siap sekitar 1 bulan sebelumnya. Dan sebenarnya kan kalau kita itu kan di G-Expo ini kan pameran itu bukan hanya Jakarta Fair saja kan. Di luar itu kan banyak sekali pameran sepanjang tahun. Nah, karena itu kita sudah berpengalaman dari bagaimana meng-setup sebuah pameran dari segala bentuk sisi, dari sisi keamanannya, dari sisi kebersihannya, dari sisi kenyamanan,
dari traffic management, dari perparkiran dan lain-lain. Itu semua sudah kita pikirkan. Oke, berarti memang prosesnya juga cukup panjang untuk memastikan nanti diselenggarakannya juga baik dan aman dan nyaman juga untuk pengunjung ya Pak? Betul, itu yang paling penting. Karena bagi kita, penyelenggara, kita punya klien itu dua. Klien pertama adalah para peserta. Klien keduanya adalah pengunjung. Jadi kalau peserta happy, artinya banyak transaksi kan? Betul. Nah, pengunjungnya happy, kenapa? Karena banyak sekali peserta-peserta dari berbagai perusahaan dan lain-lain ya, berbagai unik lah. Jakarta Fair itu sangat-sangat unik karena memiliki adalah satu pameran yang bukan hanya satu pameran khusus, bukan pameran otomotif saja atau pameran furniture saja atau pameran komputer saja, tapi kan from A to Z. Betul. Jadi untuk keluarga, untuk orang tua, suami, ada untuk istrinya, ada untuk anak-anaknya, ada bahkan untuk cucu-cucunya juga bisa ada permainan dan lain-lain. Begitu. Oke, betul sih Pak. Karena juga kalau sekarang kan kita bicara Jakarta Fair Kemayoran, bisa diartikan ini salah satu pameran terbesar se-Asia Tenggara kan. Karena ada banyak hal lah gitu di sini. Kita nggak cuma bisa jajan makanan, bisa nonton konser musik juga gitu kan. Nah tapi kalau untuk stand-nya sendiri, saya penasaran juga sih sebenarnya Pak Rauf. Ini tuh apakah hanya untuk pedagang skala nasional atau produk-produk internasional itu juga bisa masuk? Atau ada aturan tersendiri terkait dengan tenannya ini? Pertama-tama kita dalam menentukan tenan, kita kan bikin zoning kan. Ada zoning otomotif, ada zoning kerajinan, ada zoning home appliance, ada zoning elektronik, ada zoning makanan dan seterusnya. Kita bikin zoning-zoningnya, dan kita juga menseleksi betul-betul peserta yang ikut, karena kan kita kan juga tidak mau terlalu banyak yang sama atau apa gitu kan. Jadi harus ada variasinya. Betul. Dan yang uniknya di Jakarta Fair ini, bisa dikatakan bahwa 80% adalah repeater. Oke. Mereka sudah hadir bertahun-tahun, dan mereka akan selalu hadir. Dan yang uniknya lagi di Jakarta Fair, begitu ada satu perusahaan misalnya mundur, udah pasti diisi dengan perusahaan yang lain. Dan kalau tahun depannya dia mau masuk lagi, sudah nggak bisa karena nggak ada tempat lagi. Jadi memang kita di Jakarta Fair ini sangat-sangat dinantikan oleh masyarakat dan merupakan satu pameran yang betul-betul ya dinikmati, ditunggu-tunggu oleh pengunjung maupun peserta. Artinya peserta yang ikut sudah pasti dia cuan, sudah pasti dia untung. Nah itu yang kita harapkan. Dan kalau peserta itu untung, artinya apa? Kita turut serta membantu perekonomian Kota Jakarta. Betul. Multiply efeknya daripada Jakarta Fair itu besar sekali. Benar. Bahkan mungkin bisa dibilang jadi tempat wisata kali ya. Tempat wisata ya. Betul. Oke. Ada wahana-wahana atau tenan yang dari dulu sampai sekarang itu masih tetap ada nggak sih Pak di Jakarta Fair Kemayoran? Sebetulnya banyak ya. Sebetulnya sejak 68 sampai sekarang itu sebutkan aja banyak lah perusahaan-perusahaan kayak yang Indofood itu lama sekali juga ikut. Kongwan dan lain, pokoknya banyak lah namanya. Tetapi ada satu perusahaan yang betul-betul yang saya tahu, yang tidak pernah putus, yang lahirnya juga di Pekan Raya Jakarta, Pekan Raya di Monas, dan sampai hari ini pernah ikut dan tidak pernah absen adalah American Donut. Oh, yang legend itu donatnya legend, ya? karena dia sudah generasi kedua yang ikut. Oke. Jadi dulu dikerjakan oleh bapaknya, sekarang oleh anaknya. Oh, dan itu juga kalau nggak salah donatnya cuma ada di Cuma Jakarta ada Fair di ya? Jakarta Fair Betul. saja. Yang sudah ikut Jakarta Fair lebih dari 30 kali atau 40 kali, itu sebenarnya jumlahnya banyak sekali. Betul. Iya sih Pak. Soalnya kadang tuh itu ya, karena saking terkenalnya Pekan Raya Jakarta, terus juga jadi Jakarta Fair Kemayoran gitu kan, menimbulkan kenangan-kenangan masa kecil kali ya, dari kecil belinya donat yang American Donut gitu kan, karena dijual cuma di Jakarta Fair, tiap tahun dia pasti datang untuk beli donat itu sekali. Gitu ya. Nah ini mirip juga kayak yang tadi saya tanyakan Pak, apa sih yang kira-kira tuh menjadi primadona masyarakat saat mereka mengunjungi Jakarta Fair Kemayoran? Primadonanya, that's a good question. Ya sulit dikatakan karena gini, ya saya katakan tadi bahwa Jakarta Fair itu yang ikut itu banyak sekali dari perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda. Jadi keunikan dari Jakarta Fair itu seperti saya katakan tadi itu bisa dinikmati oleh segala lapisan masyarakat,
maupun segala lapisan dalam keluarga, apakah itu istri, anak, dan orang bapak dan seterusnya. Karena unik, karena pesertaan yang begitu banyak dari A sampai Z. Permainan anak-anak ada, mau cari kerak telur ada, padahal kerak telur itu hadirnya hanya pada waktu Jakarta Fair aja, di luar Jakarta Fair tuh nggak ada loh. Hah? Itu keunikannya Jakarta Fair juga sebetulnya. Mungkin sama seperti American Donut itu. Karena di luar itu sudah jarang sekali. Lalu kita lihat permainan anak-anak, musik konsernya. Jadi kalau orang yang mau datang khusus untuk lihat musik, ya bisa. Kalau orang misalnya datang mau cari motor, ada. Orang mau cari mobil, ada. Orang mau cari sepeda, ada. Orang mau cari makanan, ada. Orang mau cari pakaian, ada. Mau cari kosmetik, ada. Mau cari apa aja. Mau cari tempat tidur baru, kalau new couple, ada. Dan seterusnya. Semua hadir di satu lokasi. Itu yang membuat menarik. Jadinya orang itu bisa puter-puter yang tadinya sebenarnya tidak niat belanja, tiba-tiba gue lihat ini ya, beli. Oh, lihat ini ya, beli, begitu. Betul, oke. Oh ya kan, Jakarta Fair kemarin juga dikenal sebagai pameran yang banyak diskonnya, Pak Rauf. Kayaknya hampir di semua standnya tuh diskonnya gede-gedean, makanya orang sampai kadang tuh bawa koper katanya kalau ke Jakarta Fair gitu kan, just tip gitu. Nah kalau diskonnya sendiri itu memang disediakan oleh pihak standnya atau ada semacam sistem juga dari Jakarta Fair terkait itu? Kita menghimbau kepada kita punya peserta, kalau kalian mau jualannya bagus, ya kalian harus kreatif. Harus melakukan gimmicks. Karena itu banyak sekali di setiap stand yang ada itu kan, mereka melakukan diskon yang sangat bervariasi, berbeda-beda. Ada dapat hadiah, ada potongan harga, dan seterusnya. Nah itu juga salah satu hal yang membuat Jakarta Fair sangat menarik. Betul. Sangat-sangat menarik. Apalagi di kita punya tiket, itu juga ada potongan tiketnya, itu bisa ditukarkan di booth-booth tersebut, dan mereka mendapat something on return yang sangat menarik. Oke. Apa bedanya brosur? Kalau orang dikasih brosur, leaflet gitu, misalnya mereka dapat langsung dibuang ke tempat sampah. Mereka tidak terlalu percaya dengan hal-hal itu, tapi kalau dengan kita punya tiket, potongan tiket itu, ke tiketnya mana? Misalnya ke Kopi Gajah misalnya, atau kemana, banyak lah. Jadi mereka dengan potongan itu mereka mendapat sesuatu on return yang menarik sehingga akhirnya mereka bertransaksi di sana begitu. Oke. Terus juga Jakarta Fair kan juga terkenal sebagai tempat konser. Biasanya kalau malam kan ada, dari sore kalau nggak salah ya Pak ya, itu udah ada penampilan dari musisi-musisi terkenal gitu. Iya. Itu apa memang dari dulu, dari zaman Pekan Raya Jakarta udah ada, atau memang sesuatu inovasi baru dari Jakarta Fair Kemayoran? Kalau dulu yang saya juga belajar dari sejarah, kalau dulu yang ada di Monas itu biasanya mereka sudah punya panggung utama juga, tapi terbuka gitu. Tapi rata-rata banyak sekali stand atau daerah-daerah bikin dia punya stand kecil-kecil gitu, musik band kecil-kecil. Nah, itu yang membedakan dengan sekarang. Artinya kita ingin menciptakan Jakarta Fair menjadi satu pameran tuh yang rapi. Jadi kita ada panggung utamanya, itu pun sejak COVID kemarin, karena akibat harus mengikuti peraturan, untuk pertama kalinya sejak tahun lalu, kita menutup area konser tersebut. Harus bayar juga lagi masuk, tetapi ada sisi bagusnya, karena dengan cara begitu adalah misalnya orang ingin lihat musiknya kotak, jadi yang nonton rata-rata adalah orang yang suka kotak, tidak berbaur dengan masyarakat yang hanya mau datang untuk pameran, gitu loh. Sehingga kadang-kadang nggak dapat posisi lagi yang bagus dan lain-lain. Nah, atau misalnya mau lihat Kahitna, itu kan juga khusus Kahitna. Biasanya ibu-ibu yang suka itu. Misalnya gitu. Akhirnya mereka bisa nonton, mereka bayar, tapi mereka menikmati. Jadi ada ibu-ibu yang bisa gendong anaknya, bisa bawa troli dan lain-lain. Jadi rapi. Jadi bisa terkontrol, tidak terjadi keributan dan lain-lain. Bahkan kemarin pun konsep musik yang Jawa itu siapa? Guyon Waton. Itu sebagai contoh yang hadir di situ. Itu bisa 12.000 orang. Oh, banyak. Dan semua itu rata-rata anak-anak muda, biasanya couple, dan lebih banyak perempuannya. Tapi mereka bisa berdansa, bisa joget dengan nggak ada keributan apa-apa. Mereka betul-betul happy. Mereka bisa tampil dari jam 7 sampai jam 11 malam, jam 11 malam ya. Karena bandnya ada 3 band kan.
itu rapi. Sehingga akhirnya konsep ini berhasil dan mereka senang. Contoh ya, kalau misalnya dulu, kalau Slank datang, waduh kita udah pusing loh. Karena kan yang datang banyak sekali slankers dari luar-luar kota. Dan mereka hanya datang nekat. Mereka hanya bayar bis, segala macam, mereka sampai sini nggak punya uang atau apa. Tapi mereka mau nonton, mau masuk. Sudah susah bayar tiket masuknya, di dalam pun akhirnya terjadi sedikit, bukan kacauan ya, sedikit gangguan lah ya. Tapi dengan kita buat sekarang begini, slankers yang datang kemarin juga ditonton 12.000, tapi rapi. Betul, oke. Jadi mereka yang tidak, sorry to say, kalau tidak punya uang atau nggak mampu bayar, nggak bisa masuk ke situ. Tapi konser itu bisa berjalan dengan baik. Nah itu tujuan kita. Dari pengalaman kita setiap tahun, kita kan selalu ingin berinovasi, kita selalu ingin lihat apa yang bisa kita perbaikin. Kita belajar dari sisi konsep musiknya, dulu-dulunya begini ya, kita sekarang jadiin gini gimana ya, ternyata berhasil. Oke, nah mungkin ini juga bisa jadi penjelasan ya Pak Rauf buat teman-teman mungkin yang penasaran kan kenapa ya kok tiket konser sama tiket masuk ke PRJ berbeda gitu kan ya Pak. Itu mungkin salah satunya memang seperti yang tadi Bapak Rauf bilang, itu untuk membuat lebih rapi dan lebih nyaman juga buat pengunjungnya ya Pak ya. Betul apalagi sekali, yang buat nonton kita konser. seleksi, kita berikan panggung itu buat mereka yang suka musik itu. Betul. Oke. Iya sih Pak, kalau saya juga terasa lebih aman gitu Lebih kan. aman. Bener. Kalau enggak, dicampur. Iya sih. Misalnya reggae, Tony Q tampil, ya yang suka reggae-reggae itu datang. Jadi juga nggak berdesak-desakan Betul juga sekali. ya Pak. Oke. Terus juga mungkin ini ada beberapa yang pengen tahu juga Pak Rauf. Kira-kira ada fasilitas apa aja sih yang tersedia di Jakarta Fair Kemayoran gitu? Fasilitas kita itu banyak sekali. Mau bicara dari fasilitas buat ibu dan anak ada, fasilitas P dan K, kesehatan ada, fasilitas musola kita siapkan, meskipun kita nggak bisa siapkan terlalu banyak juga kan, biasanya ada di utara, selatan, timur, barat, kita atur, kita siapkan gitu, sehingga mereka yang mau sembahyang itu ada kesempatannya. Dan apalagi kita banyaknya, kita ada tempat bermainnya anak-anak, penitipan anak. Sebetulnya banyak hal yang diperlukan. Betul. Bahkan bisa sewa troli untuk dorong anak-anak supaya nggak capek. Itu kita kerjasama juga dengan tenan. Nah ini juga mungkin ada yang pengen datang ke Jakarta Fair tapi belum tahu nih jam operasionalnya kapan aja. Kira-kira tuh kalau hari kerja dari jam berapa startnya sampai jam berapa, atau misal hari libur juga itu mulainya kapan Pak? Jakarta Fair tuh di hari Senin sampai hari Kamis itu buka dari setengah 4 sampai jam 10 malam. Jumat bukanya juga setengah 4 tapi sampai jam 11 malam. Sabtu dan Minggu dan hari besar itu dari jam 10 sampai jam 11 malam. Oke. Dan harga tiketnya, sekalian saya omongin di sini, paling murah di hari Senin. 30.000. Kita alokasikan itu dan kelihatannya berhasil sekali, dan Senin merupakan hari kedua teramai setelah weekend. Oke. Senin paling murah 30, Selasa sampai Kamis 40.000, weekendnya 50.000. Oke. Kalau harga tiket konser musiknya? Tiket konser musiknya berbeda-beda. Kita lihat tergantung dari berapa famousnya, terkenalnya artis tersebut. Karena kan juga lebih mahal kan. Jadi contoh kayak kemarin misalnya Slank itu tambahnya 75 sama 100.000, VIP-nya 100.000, itu ya 75. Konser musiknya ini juga berarti dari awal Jakarta Fair dimulai sampai terakhir nanti tuh akan terus ada ya Pak? Akan terus ada sampai penutupan. Oke deh. Nah tuh buat teman-teman mungkin bisa cek di mana tuh Pak kalau misalnya mau tahu siapa aja sih musisi-musisinya yang tampil gitu di hari-hari. Di kita punya website kan, jakartafair.co.id. Oke. Bahkan di kita punya Instagram juga ada.
lengkap lah kita Di itu. sosial media Di ya. sosial media lah. Zaman sekarang zaman sosial media. Betul. Nah itu buat teman-teman. Jadi kalau misalnya nih kalian tertarik mau datang ke Jakarta Fair Kemayoran, kalian bisa juga cek di sosial medianya Jakarta Fair atau tadi di website jakartafair.co.id ya. .co.id, Untuk mengetahui nih siapa aja musisi-musisi yang tampil. Tapi juga jangan lupa mungkin dicek juga harganya biar nanti kan takutnya berbeda yang di tahun lalu sama sekarang Betul. gitu Dan kan ya sekarang Pak. bisa beli online. Nah itu Nah, online tiket masuk Jakarta Fair bisa online, tiket untuk konsernya juga online. Tapi tiket konser bisa online, bisa beli onsite juga. Dua-dua bisa onsite. berarti disediakan on the spot ya. On the spot. Kenapa kita bikin online dengan tujuan supaya orang nggak usah antri-antri. Tapi kalau yang lupa online bisa juga beli on the spot. Iya, seru banget sih itu Pak. Iya. Nah, satu lagi nih Pak, sebelum kita mengakhiri obrolan, kira-kira Pak Rolf punya tips nggak buat teman-teman yang mau datang ke Jakarta Fair Kemayoran? Apakah itu misal pakai pakaian yang nyaman atau misal jajan yang banyak gitu biar nanti seru-seruan nonton konsernya gitu Pak? Iya, tips saya untuk datang ke Jakarta Fair, yang pertama kalau kita harus juga saling menjaga. Oke. Karena khususnya di weekend atau di hari biasa pun jumlah pengunjung kan begitu banyak. Jadi meskipun kita punya faktor keamanan kita tingkatkan segala macam, banyak sekali keamanan juga yang undercover, tapi ya tetap saja ada kejadian-kejadian misalnya kayak kecopetan dan lain-lain. Jadi yang kita harapkan kepada masyarakat itu ya kalau bisa misalnya ibu-ibu bawa tasnya jangan digendong gini terbuka, atau taruhlah di depan, atau yang laki-laki yang bawa ruksak taruhlah di depan gitu kan. Handphone jangan di belakang, taruh di depan. Kalau perlu pun kalau kita jalan di tempat ramai sambil kita pegang dan lain-lain, ikut membantu. Itu yang paling penting karena kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Betul. Karena di mall-mall eksklusif saja bisa kecopetan. Di Tanah Abang apalagi. Di Blok M bisa dan seterusnya, di bis bisa, di semua tempat bisa terjadi. Nah, cuma waspada dalam hal itu. Dan yang kedua ya datanglah sesuai dengan jam buka. Kalau kita weekdays-nya baru buka 3:30, jangan sudah datang jam 12 atau jam 1. Banyak yang kadang-kadang datang begitu, akhirnya tunggunya kelamaan. Kasihan juga, tapi kita kan nggak bisa buka pintu kita. Jadi di sosmed pun juga sempat ramai, ada ibu capek bawa anak kok harus tunggu lama. Ya maaf itu ya kita nggak bisa, karena kan ya sama kayak stadion kalau bukanya baru jam segitu ya jam segitu kan. Guna ya transportasi umum kita ada busway. Kita punya halte khusus di sini dan kita ada busway dengan 4 jurusan. Dulu hanya 1, sekarang ada 4 jurusan. Nanti bisa dicek jurusannya kemana saja. Manfaatkan itu. Atau kalau takut nggak bisa dapat parkir, ya naiklah misalnya taksi, Gojek atau naik Grab dan lain-lain. Benar. Karena mungkin daripada nanti kita pusing nyari parkir ya Pak Iya. ya, kan jadi terpotong tuh waktu kita Dan seru-seruannya. ke Jakarta Fair tidak bisa datang hanya dalam 1 hari. Betul. Jadi kalau misalnya datang, jangan pikir langsung bisa lihat semua. Mendingan konsentrasi, misalnya kalian mau di West Wing sebelah barat, ya udah konsentrasi sebelah barat ya. Berikutnya datang lagi konsentrasi sebelah timur. Betul. Ya, supaya bisa dinikmati. Kalau nggak pusing sendiri. Karena Soalnya tempatnya gede besar. banget. Betul. Dan rame juga Betul ya Pak. sekali. Iya benar. Kayak tuh buat teman-teman, makanya seru-seruan boleh, tapi jangan lupa juga buat tetap keamanan itu nomor 1. Karena kan kalau kata Bang Napi, di mana ada kesempatan di situ nanti ada celahnya ya buat kejahatan tuh. Makanya waspada tuh ya teman-teman gitu. Oke deh, makasih banyak Pak Rolf Soineman sudah menemani kita nih ngobrol-ngobrol tentang Jakarta Fair. Kan jadi banyak tahunya nih Pak. Jadi tahu sejarahnya juga, terus juga apa aja yang menarik, yang seru di Jakarta Fair, dan juga tipsnya, karena itu menurut saya itu penting sih Pak. Biar nggak ngerasa apa ya kayak kurang gitu, kayak yang udah capek-capek kan kesini seru-seruan tapi ternyata ada aja yang nggak kedatengin gitu karena kelewat rame gitu deh. Iya, saya juga dalam kesempatan ini ucapan banyak terima kasih kepada semua pengunjung yang sudah datang ke Jakarta Fair, yang sudah bertahun-tahun datang atau setiap tahun-tahunnya datang. Ya dengan kehadiran kalian ya Jakarta Fair bisa sukses ya. Iya, karena ini udah jadi apa ya Pak, agenda wisata tahunan kayaknya. Bukan cuma buat orang Jakarta tapi juga buat orang-orang di daerah sekitar Jakarta atau bahkan luar kota kan. Itu Pak, bahkan sampai teman saya ada yang sengaja tuh dia awal minggu sama akhir
minggu sebelum tutup JFK-nya datang ke Jakarta Fair tuh bawa koper. Oke. Just tip soalnya Just tip, dia. ya. Iya, jadi nggak cuma pedagangnya yang cuan, pengunjungnya juga bisa cuan. Menarik juga, menarik. Oke, teman-teman History.id, makasih banyak udah nonton episode perdana dari Jejak Dokumentasi Podcast, judulnya Dulu Pekan Raya Jakarta, Kini Jakarta Fair Kemayoran. Kira-kira selanjutnya kita akan ngapain lagi? Tunggu aja episode-episode selanjutnya ya. Dadah! Aku belum pernah makan loh. Aku mau coba. Masa kita coba sedikit lah. Oke. Rasanya belum pernah rasa, agak aneh. Ada kelapanya ya? Ada kelapanya. Tapi oke. Kok I try it ya. Jangan pernah bilang aku nggak pernah makan kerak telur ya. Oke? Thank you. Makasih.